Halo everyone, welcome back to Just Speak English Club. Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung ngebedain kapan menggunakan past tense dan kapan menggunakan present perfect dalam berbicara? Atau saat mengerjakan soal mungkin? Atau kalian tuh bingung nggak tahu mau jawab apa saat guru bahasa Inggris nodong teman-teman semua untuk ngejelasin perbedaannya? Nah, kalau kalian ingin tahu apa sih perbedaan kedua tense ini, kalian simak video berikut ini ya sampai selesai because we will discuss the difference between past tense and present perfect tense. Karena kita akan membahas perbedaan antara past tense dan present perfect secara lengkap dan tentu saja dengan bahasa yang insya Allah mudah dipahami. Oke, let's start. Tapi jangan lupa ya, dukung channel ini agar terus dapat memberikan informasi-informasi pembelajaran bahasa Inggris dengan klik subscribe dulu. Oke, thank you. Jadi, past tense dan present perfect itu emang suka bikin pusing ngebedainnya. Langkah pertama adalah teman-teman mesti mencari tahu kapan menggunakan keduanya. Kenapa harus kapan? Ya, karena tenses itu artinya adalah waktu. Maka sudah dipastikan bahwa perbedaan yang paling dasar adalah tentang kapan atau waktu penggunaannya. Gitu. Past tense adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa kata kuncinya adalah pada waktu lampau. Keterangan waktu yang berhubungan dengan waktu lampau dalam bahasa Inggris ada beberapa, seperti yesterday atau kemarin, last night, tadi malam, kemudian last year, tahun lalu, last month, bulan lalu ya, last week, minggu lalu, atau menggunakan kata ago seperti pada kata a week ago atau seminggu yang lalu, kemudian 2 years ago dan lain-lain. Atau teman-teman bisa menggunakan keterangan tahun lampau. Tahun apa aja lampau, yang penting sebelum tahun sekarang gitu. Intinya apapun kejadian yang terjadi pada waktu lampau maka dipastikan menggunakan past tense. Oke. Kalau masih pusing atau bingung, coba deh lihat kalimat ini. Aku menonton TV 2 jam yang lalu. Lalu nenekku cantik 20 tahun yang lalu. Iya, iyalah ya. Nenek kali. Dua kalimat ini jelas sekali merujuk pada waktu lampau. Terlihat dari kata keterangan waktu yang digunakan yaitu 2 jam yang lalu dan 20 tahun yang lalu. Yang artinya bahwa dua kejadian tersebut tidak terjadi lagi sekarang atau udah kelar, garis miring selesai. Perhatikan ya sampai sini. Nah, kalau present perfect tuh ya, biasanya digunakan pada setidaknya 3 situasi ya sebenarnya. Tapi saya akan bahas satu saja yang paling dekat dengan past tense karena itu yang bikin pusing dan bingung. Oke, jadi present perfect itu ini dibikin bingung nih. Menyatakan kejadian yang dimulai pada waktu lampau, namun masih ada hubungannya dengan sekarang. Biasanya ya ditandai dengan penanda waktu atau adverb of time seperti since yang artinya sejak dan for yang berarti selama. Oke. Perhatikan dua kalimat ini biar nggak bingung setelah saya ngejelasin tadi ya. Perhatikan dua kalimat ini. Aku sudah menonton TV sejak 2 jam yang lalu. Tuh. Aku sudah menonton TV sejak 2 jam yang lalu. Dari sini kelihatan ya bedanya sama past tense. Dari kalimat ini kita tahu tuh bahwa aku nonton TV. Mulainya lampau. Kapan? 2 jam yang lalu. Pertanyaannya, udah kelar belum nonton TV-nya? Ya nggak tahu sih sebenarnya. Bisa udah, bisa belum. Karena sebenarnya fokusnya bukan udah apa belumnya, tapi durasi nontonnya atau kapan mulai nontonnya. Gitu. Bisa kan ya? Aku sudah nonton TV selama 2 jam. Ini contoh lainnya. Aku udah nonton TV selama 2 jam. Kalimat ini juga present perfect, menggunakan penanda waktu selama untuk menegaskan durasi waktu menonton TV-nya. Itu beda antara past tense dan present perfect. Jadi saya ulangi lagi, past tense itu kejadian waktu lampau, udah selesai kejadiannya. Sedangkan present perfect itu dimulainya waktu lampau. Sekarang ada kemungkinan masih terjadi. Gitu. Oke ya. Sekarang kita lihat nih, dari penjelasan ini kita tahu ya perbedaannya kapan menggunakan tenses ini. Selanjutnya adalah gimana ya cara ngebentuk atau membuat kalimat past tense dan present perfect. Perhatikan tabel berikut ini. Seperti yang saya selalu sampaikan bahwa kalimat itu dibagi dua, kalimat verbal dan kalimat nominal. Saya akan mulai dulu dari kalimat kalimat verbal dulu. Kalimat verbal di sini terlihat perbedaan antara rumus past tense dan rumus present perfect. Masih ingat ya apa itu kalimat verbal? Masih ingat nggak sih? Oke. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan action verb sebagai predikatnya. Itu namanya kalimat verbal.
Kalau untuk past tense, rumusnya adalah kalau kalimat afirmatif atau kalimat positif, dia subjek ditambah dengan verb 2. Ingat ya, dia selalu menggunakan verb 2. Ya, past tense itu kalimat afirmatif atau positifnya selalu menggunakan verb 2. Sedangkan present perfect bedanya adalah setelah subjek, dia ini ditambah dengan penggunaan have dan has. Pilih salah satu ya antara have dan has. Nanti kita bahas gimana ngebedain antara have dan has ini. Lalu ketika dia butuh sebuah kata kerja action verb, maka yang dibutuhkan adalah verb 3. Ingat ya, selalu verb 3. Present perfect itu selalu verb 3. Itu kalimat afirmatifnya. Untuk kalimat negatif, dia ini rumusnya subjek, kemudian ada helping verb-nya. Helping verb-nya adalah did not. Did not, kemudian ditambah dengan verb 1. Ya, ingat verb 1 bukan verb 2 karena sudah muncul di did, menandakan lampaunya ada pada kata did-nya itu. Awalnya dari do dan does, kemudian ada did-nya untuk past tense. Makanya verb-nya jadi verb 1 lagi. Selanjutnya untuk present perfect, subjeknya. Setelah subjek, dia kemudian selalu ditambah dengan have, has, dan not ya. Have, has, plus not, tambah dengan verb 3 ya. Present perfect itu identik dengan penggunaan kata have dan has. Selalu ada itu, kalau nggak ada itu maka salah. Kemudian untuk kalimat tanya, yang kalimat yes no questions, rumusnya adalah did ditambah dengan subjek ditambah verb 1 yang artinya adalah apakah. Apakah plus subjek ditambah verb 1. Lanjutnya adalah kalau present perfect, rumusnya adalah have has yang artinya sudahkah atau setelahkah, lalu ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb 3. Teman-teman bisa baca sendiri atau screenshot biar nggak lupa. Ini catatannya. Catatannya adalah kapan ngebedain have dan has ya untuk present perfect. Jadi subjek itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada kelompok I, you, we, they, dan kelompok he, she, it. Nah, I, you, we, they ini dia selalu menggunakan helping verb atau auxiliary verb-nya adalah have, sedangkan he, she, it menggunakan kata has, orang ketiga tunggal. Itu bedanya. Kita lihat contoh kalimatnya. I watched TV 2 hours ago. Ini kalimat past tense atau present perfect? Past tense ya. I watched TV 2 hours ago. Aku menonton TV 2 jam yang lalu. Kalimat ini adalah bentuk positif atau afirmatif dari past tense ya, menggunakan kata kerja kedua dari watch dan menggunakan keterangan waktu 2 jam yang lalu. Yaitu di subjek ditambah dengan kata kerja kedua yaitu watch, lalu objeknya TV, kemudian penanda waktunya adalah 2 jam yang lalu. Kemudian untuk kalimat negatif kita lihat nih. My father did not go to Lampung yesterday. Ayahku tidak pergi ke Lampung kemarin. Mungkin dia pergi ke tempat lain ya, saya lupa. Atau saya nggak tahu. Yang jelas dia nggak pergi ke Lampung kemarin. Nah, jika diperhatikan, kalimat ini menggunakan did sebagai helping verb atau auxiliary verb ya, sebelum not, karena memang not biasanya muncul bersama dengan helping verbs. Nah, pada past tense, helping verb-nya adalah did, lalu dilanjutkan dengan verb 1. Ingat ya, untuk negatif, verb yang dipakai adalah verb 1, bukan verb 2. Gitu. Ini adalah past tense negatif. Selanjutnya adalah untuk yes no questions. Did you call me last night? Apakah kamu menelponku tadi malam? Ya nggak yakin ya ini ya. Apakah kamu menelponku tadi malam? Berdasarkan sesuai dengan format yang kita bilang tadi, diawali dengan kata apakah. Apakah itu muncul pada kata did, baru kemudian subjeknya you, kemudian verbnya harus verb 1 gitu. Lalu perhatikan contoh kalimat present perfect berikut ini agar jelas perbandingan dan penggunaannya. Pertama, I have watched TV since 2 hours ago. Nah, aku udah nonton TV sejak 2 jam yang lalu. Lihat tuh polanya ya. Setelah subjek ditambahkan dengan auxiliary yaitu have, lalu ditambahkan dengan verb 3. Ingat ya, present perfect selalu menggunakan verb 3 dalam setiap kalimatnya. Jika dibandingkan dengan kalimat past tense tadi, meskipun sama-sama terlihat lampau ya, kalimat present perfect ini bermakna jika kegiatan menonton TV-nya dimulai pada waktu lampau. Dan sampai sekarang bisa jadi si aku ini masih nonton TV. Nah, sedangkan kalimat past tense tadi, makna kegiatan menonton TV-nya sudah selesai 2 jam yang lalu. Sekarang bisa jadi si aku ini udah melakukan aktivitas lain. Oke, bisa ya? Oke. Selanjutnya, my father has not gone to Lampung for 10 years. Ayahku belum pergi ke Bandung selama 10 tahun. Jadi present perfect itu negatifnya biasanya artinya belum, bukan tidak seperti pada past tense gitu. Lalu untuk yes no questions atau kalimat tanya, have you called your mother recently? Sudahkah kamu menelpon ibumu akhir-akhir ini? Artinya sudahkah kamu menelpon ibumu baru-baru ini? Bisa ya, tinggal masukin aja pola atau dari rumus yang sudah ada. Cari subjek, cari have has gitu. Have di awalnya, diawali dengan kata have. Kenapa pakai have? Karena subjeknya adalah you gitu. Kalau subjeknya yang lain maka bisa jadi jawabannya has, seperti pada kalimat negatif tadi. Selanjutnya setelah belajar
kalimat verbal, kita masuk ke kalimat nominal. Masih ingat ya kalimat nominal itu apa? Ya, kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan action verb sebagai predikatnya. Sebagai penggantinya, ia menggunakan to be yang ditambahkan dengan bisa jadi adjectives atau kata sifat, noun atau kata keterangan, atau adverb of place. Lihat tabel berikut ini. Ini rumusnya adalah untuk past tense dulu ya. Kita lihat kalimat afirmatifnya. Subjek ditambah dengan was, were, ditambah dengan salah satu dari kalau nggak kata sifat, kata keterangan tempat, atau kata benda. Lalu kalimat negatifnya, subjek ditambah was, were, ditambah dengan not, ditambah dengan selain kata kerja. Oke, selanjutnya ada kalimat tanya. Kalimat tanya apakah dia diawali dengan kata was dan were, lalu ditambah dengan subjek. Dengan sebagai catatan, was ini dipakai apabila subjeknya menggunakan I, he, she, dan it. Ya. Lalu untuk were dipakai apabila subjeknya nanti menggunakan kata you, we, dan they. Untuk kamu, mereka, dan kami. Itu rumus past tense. Kalimat nominal. Untuk kalimat present perfectnya, rumusnya adalah subjek ditambah dengan have atau has, lalu dimasukkan to be. To be present perfect itu namanya been. Baru kemudian ditambah dengan kata sifat atau kata keterangan atau tempat atau misalkan kata benda atau noun phrase juga bisa. Lalu kalimat negatifnya adalah subjek ditambah have, has, tambah not, ditambah been, gitu, dan seterusnya. Kemudian kalimat tanyaannya adalah have atau has, artinya sudahkah, tambah subjek ditambah been, gitu. Saya ngomongin terlalu cepet ya, maaf ya, kebiasaan. Oke deh, langsung aja ke contohnya biar nggak pusing. Contoh, she was angry to me yesterday. Dia marah kemarin. Kelihatan ya, she adalah subjek, kemudian dimasukkan to be was. Kenapa pakai was? Karena subjeknya adalah she, orang ketiga tunggal. Angry itu kata sifat, itu keterangan waktunya adalah yesterday. Kemudian negatifnya, we were not there last night. Kami tidak berada di sana tadi malam. Gitu, we were not there last night. There itu adalah keterangan tempat ya. Kemudian, were you happy? Apakah kamu bahagia dulu? Walaupun keterangan waktunya tidak ada, tapi di sini kelihatan kalau yang ditanyakan adalah kamu bahagia nggak sih dulu? Gitu. Oke. Lalu untuk kalimat present perfectnya kita lihat bedanya. Perhatikan perbedaannya ya. He has been angry to me for 3 days. Lihat deh maknanya. Dia itu udah marah padaku selama 3 hari. Jadi dimulainya lampau 3 hari yang lalu. Sampai sekarang pun bisa jadi marah ya. Kemungkinan besar masih marah. Jadi dia udah marah padaku sudah selama 3 hari. Gitu. Kemudian untuk kalimat negatif. We have not been there since 3 years ago. Sejak 3 tahun yang lalu, kami udah berada nggak? Gimana sih ngomongnya? Berlipat. Kami sudah tidak berada di sana sejak 3 tahun yang lalu. Gitu. Sejak 3 tahun yang lalu hitung-hitungannya. Gitu ya. Oke, ada kata sejaknya. Kemudian kalau kalimat tanya, sudahkah? Have you been happy in your life? Oke. Sudahkah kamu bahagia dalam hidupmu? Kesannya, sudahkah kamu bahagia dalam hidup ini? Maknanya aneh ya. Maksudnya menyedihkan sekali ya, dalam gitu. Kesannya orang yang ditanya ini sedih terus selama hidupnya. Makanya ditanya, kamu udah nggak sih kamu tuh udah bahagia belum sih di hidup kamu itu? Gitu. Oke. Saya ngomongnya agak berlipet ya. Gak apa-apa deh. Mohon maaf, mungkin lapar. Oke teman-teman. Semoga video ini membantu mengatasi kebingungan teman-teman semua dalam membedakan penggunaan past tense dan present perfect. Mohon maaf jika ada yang salah ya dalam menjelaskan. Kita sambung lagi dalam video-video pembelajaran berikutnya. Jadi tonton terus video-video dari saya. Oke, sekian. Dadah.